Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak dosen Dr. Ahmad Sastra dan teman-teman yang berbahagia. Dalam kehidupan modern yang ditandai dengan berbagai tantangan dan cobaan yang bersifat mendasar, tampaknya harus diatasi juga dengan cara yang mendasar, yaitu dengan kembali pada ajaran Al-Quran dan hadis, khususnya yang berkaitan dengan akhlak tasawuf. Kami diamanahkan untuk mengkaji sebuah judul oleh Bapak dosen, kemudian mempresentasikannya. Dan alhamdulillah, dengan adanya tugas ini, kami menyadari bahwa ada banyak hal yang luput dari pengetahuan kami, dan dengannya pula banyak hal yang baru yang kami ketahui. Perkenalkan Pak, kami dari kelompok 3. Saya Rikza Asitano Syamba sebagai moderator, dan teman saya, Farah Safa Aulia, dan juga Syahriatul Maghfirah. Inilah judul pembahasan kami, yaitu konsep akhlak tasawuf, sejarah, aliran, praktek, dan penyimpangan serta upaya pelurusannya. Tentu saja, apa yang ada dalam presentasi ini kami rasa belum cukup untuk menjawab semua persoalan kemanusiaan, karena hasil kajian kami adalah ijtihad, yang tentu saja tidak terlepas dari kekurangan. Pembahasan pertama yakni konsep akhlak. Mohon maaf. Yang mendasari pembahasan kami adalah yang pertama, minimnya pemahaman tentang pentingnya konsep akhlak yang sebenarnya dalam Islam. Kemudian, minimnya pemahaman tentang konsep akhlak tasawuf, termasuk sejarah, aliran, serta prakteknya yang menyebabkan kesalahpahaman dalam praktek ajarannya. Adapun rumusan masalah, yang pertama, bagaimana konsep akhlak yang sebenarnya di dalam Islam? Kemudian, bagaimana konsep akhlak tasawuf, termasuk sejarah, aliran, dan prakteknya? Dan yang terakhir, bagaimana penyimpangan yang terjadi dalam aliran tasawuf, serta upaya pelurusannya? Pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui konsep akhlak yang sebenarnya dalam Islam, kemudian untuk mengetahui konsep tasawuf, termasuk sejarah, aliran, dan juga prakteknya, dan yang terakhir, untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi dalam aliran tasawuf serta upaya pelurusannya. Beranjak ke rumusan masalah yang pertama, yaitu bagaimana konsep akhlak yang sebenarnya di dalam Islam. Telah banyak pakar bidang akhlak yang mengemukakan pendapatnya mengenai definisi akhlak. Salah satunya dari Ibnu Miskawayh. Menurutnya, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan juga pertimbangan. Dari berbagai pendapat para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa akhlak adalah perbuatan yang mendarah daging, kemudian atas kemauan sendiri, dengan tulus dan sebenarnya, bukan berpura-pura. Kemudian akhlak juga adalah perbuatan yang telah menjadi kepribadian. Akhlak sebagai ilmu menentukan perbuatan baik atau buruk berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam Al-Quran, syariat Islam telah mengatur kehidupan manusia untuk mengarah kepada potensi baik yang menjauhkan manusia dari kehidupan yang kotor. Nah, manusia memiliki, pada dasarnya manusia memiliki potensi kefasikan atau kejahatan, yaitu fujur, dan juga potensi kebaikan, yaitu takwa. Hal ini tercantum dalam Quran Surat Asy-Syams ayat 7-10. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kedua potensi ini saling tarik-menarik dan juga saling memengaruhi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Quraisy Shihab dalam bukunya, bahwa tolak ukur kelakuan baik dan buruk mestilah merujuk kepada ketentuan Allah. Apa yang dinilai baik oleh Allah pasti baik dalam esensinya. Demikian pula sebaliknya. Dalam Al-Quran, syariat Islam telah mengatur seluruh ruang lingkup akhlak.
Adapun ruang lingkup akhlak yang telah diatur ialah yang pertama, akhlak terhadap Allah, yaitu sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Tuhan, sebagai Khalik. Nah, hasilnya tidak ada penyekutuan terhadap Allah dengan sesuatu apapun. Yang kedua, akhlak terhadap sesama manusia. Terkait hal ini sudah banyak terdapat dalam Al-Quran dengan bermuamalah dengan sesama manusia sesuai yang diajarkan Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, jika hal ini telah dilakukan, diamalkan, maka jadilah kita manusia dengan akhlak yang mulia. Dan yang terakhir adalah akhlak terhadap lingkungan. Al-Quran juga telah menjelaskan bahwa kedudukan manusia ialah sebagai khalifah di muka bumi. Manusia dituntut untuk memelihara alam, yang apabila diamalkan, maka bumi ini akan menjadi bumi yang terpelihara, aman, dan tentram. Beranjak ke rumusan masalah yang kedua, akan disampaikan oleh Saudari Syahriatul Malfiroh. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya terkait sejarah tasawuf, terkait asal-usul istilahnya, pengertiannya, dan motif lahirnya tasawuf. Dari segi bahasa, para ahli memulai pembahasan tentang pengertian tasawuf dari arti berdasarkan analisis tentang asal-usul kata tasawuf terlebih dahulu. Tasawuf berasal dari kata suf yang berarti wol, kasar, karena orang-orang sufi selalu memakai pakaian tersebut sebagai lambang kesederhanaan. Hal ini merupakan reaksi terhadap kehidupan mewah yang dinikmati oleh golongan pemerintah, baik pemerintah Bani Umayyah maupun Bani Abbasiyah. Kaum sufi ini berusaha menghindari kemaksiatan dan penyelewengan terhadap contoh teladan yang telah diberikan oleh Rasul dan para sahabat. Kemudian mereka mengasingkan diri dan tekun dalam ibadah serta lebih mengutamakan masalah kesucian jiwa. Para sufi ini mulai muncul pertama kali di Kufah dan Basroh. Dari segi istilah, beberapa definisi ditemukan terlihat hanya menekankan aspek tertentu dan meniadakan aspek lainnya. Yang pertama dari teori Al-Junaid, tasawuf adalah menyucikan hati sehingga tidak ditimpa suatu kelemahan, menjauhi akhlak alamiah, melenyapkan sifat kemanusiaan, dan menjauhi segala keinginan nafsu. Di sini hanya melukiskan aspek perilaku yang harus dijalani oleh seorang sufi. Kemudian teori Ma'ruf al-Karki yang hanya menonjolkan salah satu aspek, yaitu aspek kefakiran belaka, dan ada teori Sahal bin Abdullah at-Tusturi yang justru didefinisikan tasawuf adalah mengurangi makan, selalu berada di dekat Allah dan menjauhi manusia. Contoh definisi tasawuf di atas belum menggambarkan tasawuf secara utuh dan menyeluruh, melainkan masih bersifat sebagian saja. Kemudian definisi yang menyeluruh oleh Ibrahim Basuni. Tasawuf adalah sebagai kebangkitan kesadaran moral yang mengarahkan jiwa yang benar untuk berjuang sehingga dapat mencapai hubungan dengan wujud mutlak. Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan, kiranya dapat ditarik suatu pemahaman bahwa tasawuf adalah ilmu yang memuat cara tingkah laku atau amalan-amalan yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah atau berhubungan dengannya. Motif lahirnya tasawuf. Pertama-tama, tersebarnya Islam ke segala penjuru dan makin kokoh pemerintahan Islam menjadikan makmurnya rakyat. Ketidakpuasan kalangan umat Islam dengan cara formil yang terdapat dalam ibadah biasa untuk mendekati Tuhan. Kemudian kaum sufi yang mendambakan suatu keadaan berupa berhubungan langsung dengan Tuhan. Sekian dari saya, kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Syahriatul Malfiroh. Pembahasan selanjutnya ialah aliran ilmu tasawuf yang akan disampaikan oleh Saudari Falasafa Aulia.
Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk melanjutkan pembahasan. Di sini saya akan membahas tentang aliran ilmu tasawuf, klasifikasi berdasarkan pendekatan yang digunakan, serta prakteknya. Secara global, tasawuf dapat diklasifikasikan ke dalam 3 tipologi, yaitu yang pertama tasawuf akhlaki, yang kedua tasawuf falsafi, yang ketiga tasawuf amali, yang dimana ketiganya memiliki tujuan yang sama, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara membersihkan diri dari perbuatan yang tercela dan menghiasi diri dengan perbuatan yang terpuji. Adapun perbedaannya itu adalah dari pendekatan yang digunakan dan cara pandang setiap tokoh sufi dalam mengajarkan tasawuf. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan secara rinci terkait tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki itu lebih dikenal dengan tasawuf sunni. Ini dikarenakan pendekatan yang mereka gunakan itu berlandaskan Al-Quran dan hadis. Tokoh yang terkenal dengan tasawuf akhlaki adalah Imam Al-Ghazali, yang dimana kemudian langkah-langkah sufistik yang ia temukan itu dirangkumnya di dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang dengan sendirinya arti Ihya Ulumuddin adalah menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Adapun prakteknya itu adalah dengan menghiasi diri dengan sikap-sikap berikut. Yang pertama tobat, lalu sabar, fakir, zuhud, tawakal, cinta ilahi, dan kerelaan. Dan semua istilah dan konsep yang terdapat di dalam tasawuf akhlaki ini semuanya berlandaskan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya tasawuf falsafi. Ini adalah konsep ajaran tasawuf yang mengenal Tuhan dengan pendekatan filsafat, hingga lebih tinggi daripada tidak hanya mengenal Tuhan saja, melainkan lanjut kepada wihdatul wujud. Di sini para sufi filosof menciptakan ungkapan-ungkapan yang pengertiannya sepintas samar-samar, sehingga menjadikan tasawuf falsafi ini sulit diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, adanya pemaduan antara tasawuf dan filsafat dengan sendirinya telah membuat ajaran-ajaran tasawuf jenis ini bercampur dengan sejumlah ajaran-ajaran filsafat di luar Islam. Dan tokoh yang terkenal dari tasawuf falsafi ini adalah Ibnu Arabi dengan konsep wahdatul wujud sebagai ajaran sentralnya. Selanjutnya tasawuf amali, yaitu konsep ajaran tasawuf yang membahas tentang metode mendekatkan diri kepada Allah dalam bentuk amaliyah, yang di sini berkonotasikan tarekat. Di dalam tarekat ini dibedakan antara kemampuan sufi yang satu daripada yang lain. Lalu tarekat ini juga berkembang, tasawuf amali ini berkembang, yang darinya terbentuk semacam komunitas sosial yang sepaham. Lalu muncul strata-strata berdasarkan pengetahuan serta amalan yang mereka lakukan. Lalu darinya juga muncul istilah murid, mursyid, wali, dan sebagainya. Konsep tarekat di sini itu mereka memiliki aturan dan sistem khusus. Lalu seluruh ajarannya, seluruh kurikulum yang mereka buat itu merupakan jalan yang harus ditempuh seorang sufi dalam mencapai tujuan mereka. Lalu tarekat ini berkembang menjadi organisasi sufi yang melegalisir kegiatan tasawuf dan praktek amaliyahnya disistematisasi sedemikian rupa hingga masing-masing tarekat ini memiliki khas sendiri-sendiri. Adapun praktek tarekat secara umum itu mereka melakukan amalan-amalan yang berbentuk wirid dan zikir, yang mereka yakini wirid dan zikir itu memiliki mata rantai, memiliki sanad yang sambung menyambung dari guru mursyid ke guru mursyid lainnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan dikatakan sampai kepada Jibril dan Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka juga dikenali dengan sebuah nama yang umumnya berasal dari nama pendirinya. Mereka juga memiliki pertemuan dan markas pusat. Setiap tarekat memiliki wirid masing-masing, dan mereka juga biasanya menggunakan musik dan tarian sakral yang merupakan bentuk-bentuk adab sufi, dan mereka juga memiliki aturan perilaku. Salah satu contoh tarekat yang berdiri adalah tarekat Naqsyabandiyah. Ini dinisbahkan kepada pendirinya, yaitu Khawajah Bahauddin Muhammad Naqsyaban.
Tarekat Naqsyabandiyah ini memiliki dua karakteristik yang menonjol, yaitu yang pertama, mereka taat dengan sangat ketat dan sangat kuat kepada hukum Islam dan sunnah Nabi. Dan mereka juga, yang kedua, mereka sangat tekun untuk memengaruhi kehidupan dan pemikiran golongan penguasa. Lalu praktek tarekat Naqsyabandiyah dapat dilihat sebagai berikut. Dan sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Farah Safa Aulia. Selanjutnya ialah penyimpangan dalam ajaran tasawuf yang akan disampaikan oleh Saudari Syahriatul Malfiroh. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, di sini saya akan melanjutkan penyimpangan dalam ajaran tasawuf, serta contoh-contoh penyimpangan dari tokohnya. Secara umum, penyimpangan yang terjadi di dalam ajaran tasawuf, yang pertama, mereka membatasi ibadah hanya pada aspek mahabbah atau kecintaan saja. Yang kedua, termasuk doktrin ajaran tasawuf yang menyimpang adalah apa yang mereka namakan sebagai suatu keadaan atau tingkatan yang jika seseorang telah mencapainya, maka dia akan terlepas dari kewajiban melaksanakan syariat Islam. Orang-orang ahli tasawuf umumnya dalam menjalankan agama dan melaksanakan ibadah tidak berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi yang mereka jadikan pedoman adalah bisikan jiwa dan perasaan mereka dan ajaran yang digariskan oleh pimpinan-pimpinan mereka. Yang keempat, termasuk doktrin ajaran tasawuf adalah keharusan berpegang teguh dan menetapi zikir-zikir dan wirid-wirid yang ditentukan dan diciptakan oleh guru-guru thariqat mereka. Yang kemudian mereka mencukupkan diri dengan zikir-zikir tersebut tanpa beribadah untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah dengan selalu membacanya. Kemudian contoh-contoh penyimpangan dari tokoh tasawuf. Yang pertama, Ibnu Al-Farid yang binasa pada tahun 632 Hijriyah. Tokoh besar sufi ini yang menganut paham wahdatul wujud dan meyakini bahwa seorang hamba bisa menjadi Tuhan. Bahkan dia menggambarkan sifat-sifat Tuhannya seperti sifat-sifat wanita, sampai-sampai dia menganggap bahwa Tuhannya telah menampakkan diri di hadapan Nabi Adam alaihi salam dalam bentuk Hawa, istri Nabi Adam alaihi salam. Kemudian yang kedua, Ibnu Arabi dalam kitabnya Fususul Hikam mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lah yang memberikan padanya kitab Fususul Hikam ini, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, bawalah dan sebarkanlah kitab ini pada manusia agar mereka mengambil manfaat darinya. Kemudian Ibnu Arabi berkata, maka aku pun segera mewujudkan keinginan Rasulullah itu seperti yang beliau tentukan padaku, tidak lebih dan tidak kurang. Kemudian Ibnu Arabi berkata, kitab ini dari Allah, maka dengarkanlah dan kepada Allah kembalilah. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Pembahasan yang terakhir ialah mengenai upaya pelurusan dalam penyimpangan ajaran tasawuf yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Banyak sekali upaya yang bisa kita lakukan. Di antaranya yang pertama ialah kembali kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah dengan mengkaji konsep akidah dan syariat yang benar-benar dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mengkaji akidah golongan yang menyimpang dan mengenal syubhat-syubhatnya untuk dibantah dan juga untuk kita waspadai. Kemudian kita juga bisa memberi perhatian pada pengajaran ajaran Islam yang murni dan dapat dimulai dengan merangkul orang-orang terdekat sampai kita menjadi seorang dai dan juga sehingga umat Islam terbebas dari ajaran yang menyimpang. Yang keempat, tidak cukup hanya berdiri sendiri. Kita juga harus membuat kader dan menyebarkannya untuk meluruskan pemahaman umat Islam dengan kembali merujuk kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah serta sumber hukum yang sahih lainnya.
Dan yang terakhir, kita juga jangan lupa untuk selalu dibarengi dengan mendoakan orang-orang tersebut agar diberi petunjuk kembali ke jalan yang lurus. Dari pemaparan di atas, bisa disimpulkan bahwa hal ini sangat penting untuk dikaji. Masalah tasawuf ini sangat penting untuk dikaji. Tentu saja kita berharap agar kita bisa mempelajari lebih mendalam terkait hal ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.